Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan belajar tentang rancangan acak kelompok lengkap. Oke, di sini kita akan membahas tentang definisi rancangan acak kelompok lengkap, kemudian keuntungan rancangan acak kelompok lengkap, kemudian nanti juga ada pengacakan dan penataan. Ini merupakan lanjutan dari rancangan acak lengkap. Nah, kita masuk ke definisinya dulu. Di sini rancangan acak kelompok ini merupakan suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan kelompok, dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Oke, jadi bedanya itu apa? Kita mengelompokkan dulu yang kita amati ke dalam grup-grup yang homogen, karena rancangan acak kelompok ini awalnya itu dari beberapa penelitian yang heterogen. Jadi kita buat supaya homogen seperti itu. Kemudian rancangan acak kelompok lengkap itu merupakan rancangan acak kelompok dengan semua perlakuan dicobakan pada setiap kelompok yang ada. Oke, nanti rancangan acak kelompok, sekarang rancangan acak kelompok lengkap. Ini rancangan acak kelompok dengan semua perlakuan itu dicobakan pada setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu kita lakukan perlakuan ya yang sama pada setiap kelompok. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membuat keragaman satuan-satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok kecil sekecil mungkin, sedangkan perbedaan antara kelompok itu sebesar mungkin. Kemudian, ini tingkat ketepatan biasanya itu menurun dengan bertambahnya satuan percobaan, jadi ukuran satuan percobaan per kelompok, sehingga nanti bisa sebisa mungkin itu dibuat ukuran kelompok yang sekecil mungkin, jadi ukuran kelompoknya itu tidak terlalu besar. Oke, karena pengelompokan yang tepat itu akan memberikan hasil dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rancangan acak lengkap yang sebanding besarnya. Kemudian keuntungan. Nah, sekarang keuntungan rancangan acak kelompok. Keuntungannya apa? Yang pertama, ini lebih efisien dan akurat dibandingkan dengan rancangan acak lengkap. Oke. Jadi pengelompokan yang efektif itu akan menurunkan jumlah kuadrat galat atau kuadrat error ya, sehingga akan meningkatkan tingkat ketepatan atau bisa mengurangi jumlah ulangan. Kemudian yang kedua lebih fleksibel. Jadi fleksibel ini karena apa? Karena dipengaruhi oleh banyaknya perlakuan, kemudian banyaknya ulangan atau kelompok, kemudian tidak semua kelompok itu memerlukan satuan percobaan yang sama, jadi bisa berbeda. Kemudian yang ketiga, itu penarikan kesimpulannya itu lebih luas. Kenapa? Karena kita bisa juga melihat perbedaan di antara kelompok. Oke, rancangan kelompok ini itu baik digunakan jika keheterogenan unit percobaan berasal dari satu sumber keragaman. Contohnya, percobaan yang dilakukan pada lahan yang miring. Kemudian ada percobaan yang dilakukan pada hari yang berbeda. Misalkan hari ini dilakukan percobaan, besoknya dilakukan percobaan lagi. Atau percobaan yang melibatkan umur tanaman yang berbeda. Kemudian komponen keragaman unit yang perlu diperhatikan, ini dalam menentukan pembentukan kelompok ya. Ini yaitu komponen keragaman di luar perlakuan yang ikut mempengaruhi respon dari unit percobaan. Nah, di sini ada contoh. Oke, kita belajar bersama ya. Di sini ada contoh. Di dalam suatu percobaan itu
mengamati pengaruh 4 taraf pengiklanan di surat kabar terhadap volume penjualan. Kemudian satuan percobaannya itu adalah kota. Nah, di sini terpilih ada 16 kota yang dipilih untuk penelitian. Kemudian biasanya besarnya kota ini berkorelasi tinggi dengan peubah tak bebas, yaitu volume penjualan. Oke. Oleh karenanya, ada baiknya mengelompokkan ke-16 kota itu ke dalam 4 grup, masing-masing 4 kota. Jadi setiap grupnya itu ada 4 kota berdasarkan jumlah penduduk. Jadi awalnya itu ada 16 kota. Nah, supaya lebih mudah itu dijadikan kelompok, ya, kelompok berdasarkan jumlah penduduk, dijadikan 4 kelompok, ya. Kemudian ini ada 4 kota yang terbesar itu membentuk kelompok 1, kemudian di bawahnya 4 kota kelompok yang terbesar kedua itu berarti membentuk kelompok yang kedua, dan seterusnya. Kemudian dalam setiap kelompok ini keempat perlakuan dibagikan secara acak kepada 4 perlakuan, atau dibagikan kepada 4 kelompok, ya, dan penentuan perlakuan dari kelompok 1 ke kelompok lainnya dilakukan secara bebas. Nah, jadi tujuan pokok untuk pengelompokan unit-unit percobaan ini adalah untuk membuat sehomogen mungkin di dalam kelompok relatif terhadap peubah tak bebas yang sedang diteliti. Dan untuk mengusahakan kelompok-kelompok yang berbeda, seheterogen mungkin relatif terhadap peubah tak bebas itu. Jadi, dari contoh yang tadi itu, asalnya dari 16 kota lah. 16 kota ini kan masih bervariasi, masih heterogen. Jadi, ada yang kelompok, ada yang kota yang penduduknya itu relatif banyak, kemudian ada yang kota penduduknya dengan relatif sedikit, mungkin pinggir kota, ya, seperti itu. Jadi dikelompokkan berdasarkan besarnya kota, supaya tujuannya apa? Membuat sehomogen mungkin di dalam kelompok relatif. Selanjutnya pengacakan dan penataan. Di sini misalkan ada 6 perlakuan, ada A, B, C, D, E, dan F, dan 4 kelompok. Jadi ada 6 perlakuan dan 4 kelompok. Kemudian proses pengacakannya dilakukan terpisah dan bebas untuk setiap kelompok. Oke. Kemudian prosedurnya, ini yang pertama, misalkan sumber keragaman yang menjadi dasar pengelompokan itu adanya penurunan kesuburan tanah dalam satu arah, maka bentuk kelompok dibuat persegi panjang dan tegak lurus terhadap arah penurunan. Oke, kemudian yang kedua, bagilah kelompok menjadi T petak percobaan dengan T itu merupakan banyak perlakuan, dan letakkan T perlakuan secara acak pada T petakan mengikuti skema pengacakan untuk RAL. Oke, jadi intinya itu perbedaannya itu dengan yang RAL ini dibuat kelompok dan ini lebih heterogen. Kalau yang RAL itu homogen, sudah homogen. Kalau yang RAKL itu asalnya heterogen dibuat menjadi homogen. Kemudian ini merupakan tabulasi atau tabel datanya. Di sini untuk baris itu ada kelompok, kemudian untuk kolom ini ada perlakuan. Boleh dibalik asal jelas untuk pendefinisiannya. Oke, kayak di sini ada kelompok nih 1, 2, 3. Kemudian di sini perlakuan ada P1 sampai P5.
Kemudian di sini ada total kelompok, dan di sini total perlakuan. Kemudian di baris terakhir ada total keseluruhan. Nah, untuk model linier dari RAKL itu seperti ini. YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah YIJ. Bedanya dengan RAL itu apa di sini? Di beta J-nya. Oke, di sini keterangannya yang I-nya itu 1, 2 sampai T, kemudian J-nya itu 1, 2 sampai R. Jadi ada T perlakuan, kemudian ada R perulangan. Oke. Kemudian YIJ itu merupakan pengamatan pada perlakuan ke I, ulangan ke J. Kemudian mu-nya itu merupakan rataan umum, tau I ini merupakan pengaruh perlakuan ke I, kemudian beta J ini merupakan pengaruh kelompok ke J, kemudian epsilon IJ ini merupakan pengaruh acak pada perlakuan ke I ulangan ke J. Kemudian ini untuk hipotesisnya. Nah, untuk hipotesisnya itu mesti ada H0 dan H1 ya. Yang pertama itu ada pengaruh perlakuan. Hipotesisnya apa? Di sini H0-nya itu berarti T1 sama dengan T2 sama dengan 0. Artinya perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Jadi kalau H0 itu mesti itu ada sama dengan, dan itu berarti artinya tidak berpengaruh. Oke, atau tidak ada perbedaan. Kemudian untuk H1-nya itu minimal ada satu perlakuan di mana tau I-nya tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ini pengaruh pengelompokan, itu H0-nya beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta ke C sama dengan 0. Artinya kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Kemudian H1-nya itu minimal ada satu kelompok di mana beta J-nya tidak sama dengan 0. Jadi hipotesisnya ada dua, ada pengaruh perlakuan dan pengaruh pengelompokan. Oke, untuk struktur tabel ANOVA-nya ini sebagai berikut ya. Ini ada tabel, hampir sama dengan RAL, bedanya di sini ada kelompok. Oke, di sini ada sumber keragaman untuk kolom yang pertama, kemudian ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F-hitung. Oke, di sini untuk sumber keragaman ada perlakuan, kelompok, galat, dan total. Ini ada derajat bebas, untuk perlakuan itu T-1, kelompok itu R-1, galat itu T-1 dikali R-1, kemudian totalnya itu T dikali R-1. Kemudian jumlah kuadratnya itu ada JKP, JKK, kelompok ya, kemudian ada JKG, kemudian ada JKT. Untuk kuadrat tengah juga ada kuadrat tengah perlakuan, kemudian kuadrat tengah kelompok, kemudian kuadrat tengah galat. F-hitung KTP per KTG sama dengan RA. Kemudian untuk F-hitung kelompok itu KTK per KTG. Oke. Ini untuk langkah-langkah perhitungannya. Ini hampir sama dengan RAL. Ada faktor koreksi, kemudian JKT juga ini. Ya, jumlah dari Y kuadrat IJ min FK, kemudian jumlah kuadrat perlakuan, YI kuadrat per R min FK, kemudian jumlah kuadrat kelompok, ini, kemudian jumlah kuadrat galat, JKT per JKP. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya, ini F-hitung itu KTP per KTG, nanti dibandingkan dengan F tabelnya. Oke.
Selanjutnya ini ada efisiensi relatif RAK terhadap RAL. Oke, ini untuk membandingkan RAK dan RAL ya. Untuk mengetahui apakah RAK lebih baik dibandingkan dengan RAL, ini RAL, dapat dilihat dari besaran efisiensi relatif dari RAK. Ini efisiensi relatifnya dB, derajat bebas dari B plus 1, kemudian derajat bebas R plus 3 dikali ini sigma topik kuadrat R, kemudian dibagi sigma topik kuadrat B. Itu sigma topik B kuadrat ya. Nah, ini keterangannya. dBB itu merupakan derajat bebas galat. Ini dari RAK. Kemudian dBr itu derajat bebas galat dari RAL. Jadi yang dibandingkan itu derajat bebas galatnya. Selanjutnya, ini sigma topik B kuadrat ini merupakan ragam galat dari RAK sama dengan KTG dari RAK, kemudian sigma topik R kuadrat ini rumusnya ada sendiri ini. R-1 kali KTK ditambah R kali T-1 kali KTG dibagi TR-1. Oke. Nah, sudah selesai.